Selamat datang di ibadah online kelas besar dan kelas praja. Jadi kakak di sini mau mengumumin yang mengumpulkan aktivitas pada minggu lalu. Di kelas 4 itu ada Jason, Bella, dan Maria. Di kelas 5 itu ada Neto, Shine, Anes, dan Keiko. Di kelas 6 ada Kenzi. Dan di kelas praja ada Yesua dan Anggun. Untuk adik-adik yang mengumpulkan 3 minggu berturut-turut nanti akan mendapatkan hadiahnya. Dan hadiahnya akan diberikan nanti pada saat sekolah minggu di gereja. Demikian pengumuman yang kakak sampaikan. Selamat beribadah. Dadah. Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Irma di Kebaktian Online hari ini di GKI Agus Salim. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yesus. Nah, semuanya sudah siap untuk ibadah? Sebelumnya kakak mau ngecek dulu dari kelas 4 sudah siap? Yes. Dari kelas 5? Oke. Dari kelas 6 bagaimana? Sip. Dari praja? Semuanya sudah siap untuk ibadah. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau berdiri semuanya. Kita mau memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah, kita mau berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh kami yang sehat, tubuh kami yang kuat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami mengucap syukur juga karena pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah online ya Bapa. Kami mohon Tuhan mau berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Cerita kita pada pagi hari ini tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kita mau nyanyi sama-sama yuk. Ada lagunya yang sama dengan cerita ini, yaitu Give Me Oil.
Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kamira. Sebelumnya kita mau mempersiapkan hati kita memohon pertolongan Roh Kudus supaya Roh Kudus dapat membimbing kita mendengarkan cerita dengan baik dan dapat melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita mau memuji Tuhan, Roh Kudus yang manis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat yang Kau telah berikan pada kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman, dan juga berkati hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti firman-Mu dengan sepenuhnya. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Minggu ini Kamira akan bercerita tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayo adik-adik, persiapkan Alkitabnya, nanti kita akan baca Alkitab. Kita akan baca Alkitab dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kamira akan bacakan untuk kita semua. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka, semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu
dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah adik-adik, kalau Kamira bilang profesi penjaga, kira-kira apa yang adik-adik ketahui tentang profesi penjaga? Ayo apa? Nah, benar, profesi penjaga itu seperti security atau satpam, seperti polisi. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik, bagaimana jika yang penjaga itu lengah? Kira-kira apa yang terjadi, adik-adik? Nah, meningkat tuh, ada kejahatan dan sebagainya. Adik-adik, berjaga-jaga adalah salah satu cara untuk mempersiapkan diri menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Siapa yang ke sekolah, yang waktu masa-masa sekolah selalu mempersiapkan alat tulis lebih dari satu? Kira-kira kenapa adik-adik mempersiapkan alat tulis lebih dari satu? Betul. Nah, untuk berjaga-jaga, kalau misalnya nih adik-adik lagi menggunakan pensilnya patah, ternyata adik-adik nggak bawa rautan nih. Nah, adik-adik punya cadangan pensil untuk menggantikan pensil yang rusak. Berjaga-jaga dan mempersiapkan diri terlebih dahulu itu sangatlah penting, adik-adik. Tuhan Yesus sendiri juga pernah mengajarkan hal ini kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus suka mengajar murid-muridnya dengan menggunakan sebuah cerita mudah dipahami. Seperti ini ceritanya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Adik-adik, itulah cerita pengajaran Tuhan Yesus tentang pentingnya mempersiapkan diri dan berjaga-jaga terlebih dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tuhan Yesus akan datang membawa murid-muridnya yang setia dan taat. Nah, adik-adik, ayo bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan. Bagaimana sih caranya untuk menyambut kedatangan Tuhan? Apa yang perlu dipersiapkan? Caranya itu ya adik-adik, dengan berdoa dan mengingat firman Tuhan. Contoh lain nih, misalnya di kehidupan kita sehari-hari, kalau misalnya adik-adik nih yang mau menunggu
masuk sekolah kembali yang selama ini sudah sekolah online lama sekali, kurang lebih 3 bulan ya. Nah, itu adik-adik kan pada saat mau masuk sekolah lagi harus mempersiapkan diri juga. Ya, perlu mempersiapkan kesehatan. Nah, caranya bagaimana? Pertama, adik-adik harus rajin cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Seperti ini adik-adik. Nah, atau adik-adik juga bisa menggunakan masker seperti ini. Adik-adik menjaga kesehatan, terus berdoa untuk adik-adik dapat kembali lagi ke sekolah sehingga kondisi sehat dan kondisi yang baik dalam adik-adik masuk sekolah lagi. Karena itu, kita tidak tahu adik-adik, kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, kita harus siap dan berjaga-jaga. Demikian cerita Kamira untuk minggu ini. Hai adik-adik. Sekarang adik-adik udah masuk ke bagian aktivitas nih. Sesuai tema kita, gadis bodoh dan gadis bijaksana. Jadi sekarang kakak akan menjelaskan aktivitasnya. Aktivitasnya adik-adik berfoto sekreatif mungkin. Bagaimana adik-adik menunjukkan sikap berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Ini adalah salah satu contoh ketika kakak lagi berdoa kepada Tuhan. Adik-adik bisa mencari contoh yang lain. Contohnya sedang belajar, sedang membantu orang tua, sedang membantu adik. Pokoknya sekreatif adik-adik. Jangan lupa ya dikumpulinnya di grup masing-masing kelas. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Halo adik-adik, jadi kita akan memasuki persembahan. Walaupun kita tidak bisa memberikan persembahan kita secara langsung, tetapi kita bisa menaruh uang persembahan kita di dalam amplop maupun celengan untuk nantinya saat kita bersekolah minggu kemudian bisa diberikan di situ. Untuk mengetahui caranya, bisa cek di video berikut ini. Untuk persembahan, kita menyanyikan Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, diberi oleh Tuhan. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Diberi oleh Tuhan. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita,
Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, setelah kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau telah berikan kepada kami dalam kami mengumpulkan persembahan ini. Kiranya Engkau mau menguduskan, menyucikannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah aktivitas juga, sekarang kita sudah tiba di akhir ibadah kita. Nah kakak mau undang adik-adik semua berdiri, kita mau nyanyi lagi lagu Give Me Oil supaya adik-adik semakin ingat lagunya. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan, sehingga kami sudah bisa menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Biarlah Engkau terus menjaga kami, memelihara kami dalam aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.